Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar. Tentunya di tutorial ini adalah bagian yang pertama. Nanti di bagian yang kedua kita akan lanjutkan dengan membuat menu laporan, surat masuk dan juga surat keluar, dan juga dilengkapi dengan disposisi untuk surat masuknya. Nah, sekilas tampilan surat masuknya di bagian yang pertama ini seperti ini ya. Ada form untuk pencatatan surat masuk. Nah, aplikasinya bisa dimaksimal seperti ini. Kemudian ada untuk pencatatan surat keluar. Sama, bisa dimaksimal dan bisa ditutup juga. Baiklah, berikut video tutorialnya. Silakan disimak. Baik, langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Access. Kemudian pilih Blank Database untuk membuat database baru. Kemudian tentukan direktori penyimpanan database yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya akan simpan database-nya berada di Drive C di folder Microsoft Access. Nah, kemudian saya akan buat namanya APK Surat 2023. Nah, kemudian kita dapat memilih format Microsoft Access yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan format Microsoft Access dari 2007 sampai 2016. Nah, kemudian pilih OK. Selanjutnya pilih Create untuk menyimpan database tersebut. Nah, kemudian akan muncul tampilan untuk membuat tabel baru. Nih, di tampilan yang pertama ini kita akan membuat tabel surat masuk. Jadi kita buat saja nama tabelnya seperti ini, TBL surat masuk, di mana dalam tabel ini terdiri dari beberapa field sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nomor agenda. Nah, untuk nomor agenda di sini kita akan gunakan yang auto number saja. Nanti begitu ada surat masuk, nomor agendanya akan secara otomatis. Kemudian selanjutnya nomor surat. Untuk nomor surat kita bisa menggunakan short tag dengan file size karakternya. Kita buat saja misalkan 100 ya, atau disesuaikan saja, tidak jadi masalah. Kemudian tanggal surat. Untuk tanggal surat kita dapat gunakan data tipenya yang date time. Nah, kemudian selanjutnya setelah tanggal surat kita masukkan tanggal terima. Tanggal terima surat ya. Di sini kita buat saja menggunakan pilihan date time juga. Nah, kemudian field selanjutnya adalah pengirim. Kita ambil contoh 100 ya. Kemudian perihal. Untuk perihal, di sini kita bisa buat panjang karakternya 50. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah file scan surat. Jadi nanti begitu suratnya diarsip, kita dapat menyimpan scan-nya juga. Nah, untuk file scan, di sini kita gunakan pilihan attachment. Nah, sekarang selanjutnya, jika sudah seperti ini harus kita simpan. Kita tutup, lalu kita akan tambahkan satu tabel baru. Kita pilih menu Create, lalu pilih tabel. Nah, kemudian klik kanan pada tabel 1 ini, pilih Design View, lalu kita buat nama tabelnya adalah TBL surat keluar. Kemudian kita pilih OK. Kemudian untuk bagian yang pertama, ini nomor agenda.
agenda surat keluar, kita gunakan auto number, dan kemudian selanjutnya kita tambahkan field baru, nomor surat, short text saja, panjang karakternya boleh misalkan 100 atau lebih singkat daripada itu juga tidak jadi masalah. Kemudian tanggal keluar, maksudnya tanggal surat ini keluar, kita gunakan pilihan date time. Kemudian selanjutnya tujuan. Tujuan kita pilih short text, panjang karakternya 50 saja. Kemudian selanjutnya kita tambahkan perihal. Nah, untuk perihal kita buat short text, mungkin di sini kita buat sampai 100 untuk panjang karakternya. Oke, jika sudah seperti ini kita simpan, lalu ini kita tutup. Kemudian selanjutnya dengan kedua tabel ini kita akan membuat form input baik untuk surat masuk dan juga untuk surat keluar. Nah, cara cepat untuk membuat form pada aplikasi Microsoft Access, kita pilih dulu salah satu tabelnya, misalnya tabel surat masuk, kita klik seperti ini, pilih menu Create, lalu klik Form. Secara otomatis form akan tergenerate, yaitu form untuk surat masuk. Kita klik kanan pada form tersebut, lalu pilih Design View. Kemudian di bagian atas, ini kita rubah saja namanya menjadi form surat masuk. Nah, kemudian untuk bagian bawah ini kita sesuaikan. Kemudian, jika kita ingin merubah warna daripada tulisan di bagian atas ini, kita klik seperti ini, lalu pilih format, kemudian pilih bagian font, lalu kita ambil yang warna hitam atau yang otomatis. Kemudian ini bisa kita tebalkan juga, ataupun kita dapat mengganti jenis tulisannya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang lain juga ya. Kemudian, untuk bagian form ini, kalau kita rasa terlalu lebar untuk isiannya, ini dapat kita kecilkan seperti ini, dan formnya juga dapat kita geser, sehingga tampilannya tidak terlalu lebar. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa button yang digunakan untuk memproses data yang diisikan pada form surat masuk. Kita pilih menu Form Design atau Desain ya, lalu pilih Button, tempatkan button di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila muncul Command Button Wizard seperti ini, kita akan pilih untuk kategori yang pertama adalah Record Operation. Nah, di bagian ini kita pilih saja yang Add New Record. Nah, kemudian di bagian picture-nya, ini kita bisa rubah atau kita ganti dengan gambar yang sudah kita download. Nah, untuk ikonnya nanti bisa di-download pada deskripsi video ini. Pilih Browse, lalu cari tempat folder kita menyimpan gambar. Nah, misalnya di sini saya gunakan gambar yang ini yang sudah ada. Pilih All Files ya. Misalnya saya akan gunakan pilihan yang ini ya, Add. Oke, lalu pilih Next. Nah, ini bisa kita ganti, bisa juga tidak ya. Agar memudahkan, ini saya rubah namanya CMD ADD ya. Lalu pilih Finish. Nah, ini kita geser. Nah, kemudian agar tampilan di bagian form ini terlihat menarik, silakan kita pilih format. Kemudian pilih
picture caption arrangement-nya, di sini kita pilih yang right, yang kanan ya. Nah, kemudian kita rubah caption-nya di sini. Ini kita ganti misalnya menjadi tambah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan button yang lain. Nah, untuk button ini kita masih di kategori record operation-nya adalah ini ya. Kemudian pilih yang save record. Next. Nah, kita cari gambar yang sesuai dengan fungsi menunya. Misalkan saya akan memilih gambar yang kita cari yang sesuai ya. Misalnya yang ini. Next aja. CMD save. Finish. Nah, lalu picture caption arrangement-nya jangan lupa ubah ke kanan. Ini kita geser. Ini kita ganti menjadi simpan. Kemudian kita tambahkan untuk delete. Record operation, kita pilih yang delete record. Next. Kita cari gambarnya. Misalnya kita gunakan yang ini. Next, ini bisa tidak kita rubah. Kemudian ini kita rubah dulu menjadi kanan. Ini kita geser. Nah, ini kita buat namanya hapus ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan button. Kita letakkan di sini ya. Nah, ini kita gunakan kategorisnya adalah record navigation. Kita pilih yang go to previous record. Next. Browse-nya kita cari gambar yang sesuai. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini kita finishkan saja. Nah, jadi ini di sini khusus button yang ini cukup gambar aja ya. Nah, kemudian masukkan gambar selanjutnya. Record navigation kita pilih go to next record. Cari gambar yang sesuai. Kita pilih yang ini. Lalu finish aja biar cepat. Nah, kemudian agar button-button ini bisa kita rapikan dengan mudah, ini harus kita blok dulu satu persatu. Caranya, tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik. Kontrolnya ditahan ya, lalu diklik satu persatu button tersebut. Kemudian selanjutnya silahkan pilih menu Arrange. Kemudian pilih menu di bagian table ini, kita pilih tabular. Nah, sehingga tampilannya menjadi satu seperti ini. Jadi bisa digeser-geser ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar tampilan button ini bisa lebih menarik, tidak seperti ini, silakan kita klik di bagian button tambah ini, kita klik seperti ini. Kemudian pilih menu format. Nah, kemudian silahkan pilih di bagian control formattingnya. Di bagian quick style-nya, silahkan kita pilih salah satu tema stylenya ya. Misalkan di sini saya akan gunakan pilihan yang ini. Nah, kemudian di bagian change shape tipenya, kita bisa gunakan pilihan yang ini. Atau bisa disesuaikan dengan keperluan ya, jadi tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Oke, kita akan coba rubah semuanya dulu. Kita klik seperti ini.
Kemudian kita pilih yang ini, lalu ubah dalam bentuk ketiga, rectangle rounders corner ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, jadi tidak monoton seperti tampilan button pada umumnya. Silakan ini kita sesuaikan. Jika sudah, agar desain form surat masuk ini tidak hilang, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu, klik kanan, lalu pilih Save. Di sini saya akan buat namanya VRM surat masuk. Pilih OK. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Pilih Form View. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, agar tampilan form ini kelihatan lebih menarik lagi, di bagian formnya harus kita atur. Silakan kembali ke desain form, klik kanan, pilih Design View. Kemudian di bagian header, di sini kita akan rubah warnanya. Di bagian back color-nya kita rubah dulu. Misalnya kita ambil contoh warna yang ini ya. Nah, kemudian tabel surat masuk, untuk form surat masuknya mungkin warnanya kita rubah jadi warna putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian property sheet ini kita ubah ke bagian form. Nah, kita akan hilangkan di bagian record selector, ini kita hilangkan, dan navigation button-nya ini juga kita hilangkan. Nah, untuk record selector dan navigation button ini tampilan yang ini ya. Di bagian form view, nah bagian yang ini. Ini navigation button dan record selector ini akan kita hilangkan. Oke, kita kembali ke design view. Kita akan hilangkan di bagian form ini, di bagian navigation button-nya kita pilih no. Kemudian record selector-nya juga kita pilih no ya. Nah, jadi kita simpan dulu, lalu kita pilih atau kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita kembali ke design view. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih tab Author. Nah, di bagian tab Author ini pop-up-nya kita aktifkan. Nah, di bagian modalnya juga sama, ini kita aktifkan. Sehingga ketika form surat masuk ini diaktifkan atau dijalankan, maka tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak menyatu dengan Microsoft Access-nya, jadi terpisah. Tampilannya seperti pop-up. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur tampilan maximize dan minimize daripada form surat masuk ini. Nah, maksudnya ketika form ini ditampilkan secara maximize seperti ini, maka bagian isi ini juga akan mengikuti atau responsif ya dengan tampilan form tersebut. Nah, ini harus kita atur. Kita klik kanan pada form, lalu pilih design view. Nah, caranya cukup mudah. Kita klik dulu di bagian isian untuk mengisi data surat ya. Kita klik seperti ini. Silakan pilih menu format. Kemudian di bagian horizontal accord-nya, ini kita pilih both. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita save dulu, lalu pilih form view. Ini kita maximize. Nah, perhatikan bagian ini akan mengikuti. Nah, kemudian kita akan atur selanjutnya untuk bagian form isian masih ya. Di bagian vertical accord-nya, ini kita buat both juga maksudnya. Kita simpan, lalu kita view dulu. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya ya, akan tampil secara menyeluruh. Nah, akan tetapi di bagian button ini tidak mengikuti. Nah, ini harus kita perbaiki. Oke, kita klik kanan, pilih design view, lalu silahkan klik untuk bagian formnya satu persatu seperti ini. Gunakan pilihan kontrol lalu diklik dengan keyboard. Nah, di sini kita akan pilih di bagian horizontal accord-nya. Di sini kita akan pilih both ya.
Lalu vertical accord-nya kita pilih yang bottom, artinya berada di bawah nanti. Kita geser dulu. Oke, sekarang kita akan coba, kita simpan, lalu kita coba jalankan. Sekarang kita coba. Nah, sudah seperti ini ya, hasilnya udah bisa sesuai atau responsif dengan tampilan di form surat masuk. Nah, untuk bagian surat masuk atau form surat masuk, bagian ini sudah cukup ya, sudah fix untuk desain tampilannya. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya, bagian tabel surat keluar, kita cukup lakukan hal yang sama seperti kita membuat pada bagian form surat masuk. Kurang lebih caranya sama ya untuk mendesain tabel surat keluar. Baik, untuk form surat keluarnya sudah selesai saya buat, sama seperti yang saya lakukan pada bagian form surat masuk. Ini akan saya coba form view. Nah, tampilannya sama ya, kurang lebih. Oh, ini ada yang masih tertinggal di bagian record navigation-nya. Nah, jadi kalau di maximize, tampilannya akan responsif dengan halaman form. Klik kanan, design view, kita akan hilangkan. Di bagian navigation buttonnya kita pilih no, navigation record selectornya juga kita pilih no juga ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah bersih. Kita akan coba mengisi beberapa data. Kita akan coba isi di bagian surat masuk terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, untuk nomor agenda ini karena otomatis tidak perlu kita isi misalkan nomor suratnya terlebih dahulu. Misalkan contohnya seperti ini. Pertama, kita akan mengisi nomor suratnya. Misalkan nomor suratnya adalah Nah, kemudian tanggal suratnya, misalkan tanggal surat itu dibuat pada tanggal 1 Maret, lalu tanggal terima surat itu diterima tanggal 20, tanggal hari ini. Nah, kemudian pengirimnya adalah PT JKT 123 Indonesia, misalkan ya. Nah, kemudian perihalnya adalah kerja sama. Kemudian file scan adalah scan dokumen atau surat yang kita terima ya. Jadi kita bisa memilih attachment ini, lalu cari sumber surat yang sudah di scan. Misalnya ini ya, contoh saja. Nah, jika sudah, pilih simpan. Nah, kemudian untuk menambahkan data baru, kita tinggal klik tambah data. Nah, jadi datanya akan clear atau kosong. Nah, ini data yang sudah disimpan pada tabel surat masuk. Selanjutnya, kita akan menambahkan list box untuk menampilkan data-data yang telah disimpan melalui form surat masuk ini. Nah, jadi saya sarankan kita menyimpan atau menambah data 5 surat masuk ya. Contohnya, seperti yang saya lakukan saat ini ada 5 data yang telah saya input. Oke, kita kembali ke form design, klik kanan, pilih design view. Nah, kemudian untuk form surat masuk ini agak kita perlebar dulu, karena nanti di bagian bawahnya ini kita akan letakkan list book untuk menampilkan data-data yang telah disimpan. Pilih form design, lalu pilih komponen list book. Nah, tempatkan list book-nya berada di bawah button. Nah, jika muncul list book wizard seperti ini,
silakan pilih pilihan ketiga, pilih next. Nah, kemudian data yang kita ambil adalah data yang berasal dari tabel surat masuk. Kita ambil saja semua datanya, pilih pilihan yang kedua, pilih next kembali, lalu hilangkan centang ini, karena kita akan menampilkan seluruh data. Pilih next. Nah, di sini kita buat saja namanya list data ya. Setelah itu pilih finish. Nah, kemudian bagian yang ini kita hapus saja untuk labelnya. Nah, ini kita perlebar ya. Kemudian selanjutnya kita klik kanan pada form tersebut, atau klik kanan pada form tersebut di bagian atas, kita pilih form view. Nah, perhatikan di bagian bawah ini muncul data-data yang kita masukkan ya. Misalkan di sini saya akan mengklik yang bagian 4 atau nomor 4, maka di halaman textbooknya data tersebut akan ditampilkan. Nah, dengan pilihan listbook seperti ini akan memudahkan kita untuk memperbaharui data yang ada pada form surat masuk. Nah, jika kita perhatikan untuk bagian listbook ini masih belum dilengkapi judul kolomnya ya. Jadi ini harus kita perbaharui. Kita kembali ke design view untuk formnya. Silakan diklik di bagian ini ya, listbook. Lalu pilih property sheet, aktifkan. Nah, kemudian di bagian kolom head-nya, di sini kita pilih menjadi yes. Sekarang kita akan lihat. Nah, sekarang sudah muncul nomor agenda, nomor surat, tanggal terima, pengirim, dan perihal. Ini kita zoom ya. Nah, perhatikan di bagian listbooknya ini masih belum responsif. Nah, ini harus kita atur supaya tampilannya juga mengikuti tampilan form surat masuk. Oke, caranya cukup mudah ya. Sama seperti kita mengatur pilihan pada form surat masuk ini. Klik pada listbooknya. Kemudian kita akan mencari pilihan horizontal accord-nya ya. Di sini kita pilih bold. Lalu untuk vertical accord-nya kita pilih bottom saja. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah sesuai ya. Nah, jadi ketika diklik maka akan muncul pilihan-pilihan untuk mengedit data pada form surat masuk. Kemudian, kita akan mengatur lebar kolom yang terdapat pada listbook ini. Klik kanan, pilih design view. Kemudian kita klik di bagian listbooknya. Lalu kita arahkan pada property sheet di bagian teratas. Nah, di sini kita lihat, di sini ada kolom width-nya. Kita ubah saja, misalkan pilihan yang pertama ini untuk kolom nomor 1. Misalnya kita buat menjadi 1 cm ya. Sekarang kita coba simpan dulu. Lalu kita view. Nah, sekarang bisa dilihat ya, ada perbedaan atau ada perubahannya. Nah, kemudian kita akan ubah juga selain di nomor 1 ini atau nomor agenda, kita juga akan mengubah kolom-kolom yang lain. Jadi bisa disesuaikan dengan lebar kolomnya masing-masing. Oke, kita akan ubah. Kita klik terlebih dahulu bagian yang ini. Silakan, ini bisa digeser ya untuk melihat. Nah, ini misalkan kita ubah misalkan jadi 5 cm. Kemudian ini 3 dan seterusnya, silakan disesuaikan ya. Nah, ini tergantung pilihan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kolom pencarian ya. Nah, tujuan kolom pencarian ini agar mempermudah kita
dalam mencari data yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan data itu dicari satu persatu seperti ini, karena ini masih 5, masih cukup atau masih bisa kita cari. Misalkan data itu sudah ratusan, tentunya akan sulit kita mencari data. Maka daripada itu, kita perlu menambahkan kolom pencarian. Kembali ke form design, klik kanan, pilih design view. Nah, di sini kita akan tambahkan di bagian atas ya. Kita naikkan sedikit untuk bagian button ini, kemudian listbooknya kita turunkan sedikit. Lalu silakan pilih ke form design atau ke bagian menu design. Lalu kita pilih fungsi atau pilihan textbook. Nah, di sini kita letakkan. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini kita ganti bagian captionnya, misalnya menjadi cari data ya. Nah, kemudian ini kita geser. Lalu di bagian textbooknya, di sini kita rubah dulu untuk namanya ya. Misalnya yang awalnya teks 65, di sini kita bisa rubah namanya menjadi txt cari. Kemudian langkah selanjutnya, silahkan diklik listbook pada bagian bawah ini. Jika kita sudah mengganti di bagian atas ini namanya menjadi txt cari, berarti kita harus mensinkronkan datanya. Klik di bagian listbook, lalu silahkan pilih pada property sheet ini, pilih tab data. Nah, kemudian di sini ada row source. Nah, kita klik row source, lalu klik titik 3 yang di ujung ini ya. Nah, nanti akan tampil halaman query builder ya, seperti tampilan yang saat ini bisa kita lihat. Kemudian, kita akan menempatkan kursor di baris kriteria tepat berada di bagian perihal. Nah, jadi kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih build. Nanti akan muncul halaman expression builder seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita dapat menuliskan baris perintah sebagai berikut. Kemudian, ambil pilihan form surat masuk. Setelah itu, tambahkan tanda seru kembali. Nah, kemudian kita ambil pilihan yang txt cari ya. Nah, ini yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian tambahkan titik. Lalu di sini pilihannya adalah teks ya. Pilihannya adalah teks dalam kurung dulu. Teks. Nah, kemudian tambahkan simbol dan, lalu kutip bintang, lalu kutip penutup. Nah, jadi seperti ini ya bentuk source code-nya. Jadi nanti akan saya lampirkan juga di deskripsi ya, supaya teman-teman tidak repot-repot lagi mengetikkan source code atau bentuk kodenya. Jika sudah, silakan pilih OK. Kemudian klik kanan pada bagian atas di query builder-nya, lalu pilih simpan atau save. Nah, ini bisa kita tutup. Kemudian kita simpan desain formnya, lalu coba kita jalankan, pilih form view. Baik, kita lihat di bagian pencariannya ya, kolom pencariannya ini masih ada masalah untuk tampilannya, tidak responsif. Nah, ini kita perbaiki dulu. Klik kanan ya, kalau dibuat seperti ini muncul ya. Klik kanan terlebih dahulu, kita pilih design view. Nah, lalu di bagian ini, silakan kita klik seperti ini. Kita pilih format di property sheet-nya. Lalu di sini kita akan cari horizontal accord-nya, kita pilih yang boot ya. Lalu di bagian vertical accord-nya, kita
pilih pilihan bottom. Kemudian, selanjutnya silakan klik khusus untuk textbook. TXT cari ini saja. Lalu, pada property sheet-nya klik event. Nah, kemudian di bagian event ini, kita akan pilih pilihan on key up. Pilihan yang ini ya. Nah, kemudian titik 3 ini silakan diklik. Nah, jika muncul builder seperti ini, kita pilih saja pilihan macro builder, kemudian klik OK. Setelah itu pilih requery. Nah, seperti ini kita klik saja. Nah, lalu di bagian control name-nya, kita masukkan nama pilihan list 63. Nah, list 63 ini adalah list book yang tadi kita buat. Kita simpan terlebih dahulu, lalu ini bisa ditutup. Nah, ini adalah list 63. Oke, sekarang kita coba cek, kita simpan, lalu coba kita jalankan, kemudian kita perbesar. Nah, kemudian di sini kita coba cari, misalkan kriterianya adalah penjualan. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di sini. Kemudian kita akan coba ganti dengan kata kunci yang lain, misalnya kerjasama. Nah, di sini nanti juga akan menampilkan perihal surat atau data yang kita inputkan dengan perihal kerjasama. Nah, jadi dengan adanya list book pencarian ini akan mempermudah kita ketika kita mencari data. Kemudian untuk form surat keluar, kita juga dapat melakukan desain yang sama kalau kita merasa hal yang kita terapkan di form surat masuk ini perlu kita lakukan di form surat keluar. Nah, jadi untuk tutorialnya tidak saya tampilkan, cukup ikuti contoh tutorial pada form surat masuk. Kemudian selanjutnya kita akan membuat satu form utama yang nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan form surat masuk dan juga form surat keluar. Berikut cara menambahkan form baru. Silakan pilih menu Create, lalu kita akan gunakan pilihan yang blank form. Jadi artinya kita membuat form dari awal. Klik saja, nanti akan muncul halaman form baru seperti yang ada pada tampilan ini. Klik kanan, lalu pilih Design View. Kemudian, selanjutnya pada form ini, pilih menu Desain ya, Form Design. Nah, di sini kita akan menempatkan header dan juga footernya ya. Klik saja Form Design, lalu pilih bagian Title. Yang ini, nanti akan muncul yang pertama itu adalah header, lalu yang kedua itu adalah footer. Nah, di bagian header ini, kita akan hapus semua komponen yang ada. Ini kita delete saja. Nah, kemudian bagian headernya kita akan rubah warnanya. Klik bagian header, pilih form design, lalu aktifkan property sheet apabila property sheet-nya belum aktif. Nah, untuk back color-nya di bagian form header kita rubah warnanya menjadi warna biru yang ini, atau boleh disesuaikan ya, jadi tergantung pilihan teman-teman semua. Nah, kemudian di bagian footer-nya atau di bagian bawahnya kita klik, lalu untuk back color-nya atau background-nya kita pilih yang berwarna biru juga. Nah, kemudian kita akan aktifkan juga di bagian form utama, silakan di property sheet-nya. Form ini kita klik. Nah, kita akan aktifkan di bagian pop-up dan juga modal. Nah, ini kita pilih yes, modalnya juga kita pilih yes. Nah, kemudian di bagian format, di sini kita harus menonaktifkan pilihan record selector-nya, kita nonaktifkan, lalu navigation button-nya kita nonaktifkan juga. Oke, sekarang kita coba simpan dulu form 1 ini, misalnya menjadi VRM utama ya, atau form utama.
Kemudian kita simpan, lalu kita akan lihat hasilnya, klik kanan, lalu pilih Form View. Nah, sekarang tampilannya sudah bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian footer ini, kalau terlalu lebar, ini bisa kita kecilkan, klik kanan, pilih Design View, ini kita kecilkan seperti ini. Oke, kita tutup dulu untuk form surat masuk dan keluarnya ya, supaya kita fokus ke form utama. Oke, kita simpan, lalu kita pilih Form View. Nah, sekarang tampilannya udah jadi. Nah, supaya ketika form ini dijalankan pertama kali, itu langsung tampilannya maximize atau tampilannya lebar seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya. Silakan kembali ke Design View. Kemudian pada Property Sheet ini kita pastikan kita sudah memilih form ya. Nah, silakan di bagian Event diklik ya. Di sini ada pilihan Unload ya. Nah, kemudian klik saja titik 3 yang ini. Kemudian di bagian builder-nya kita pilih yang Macro Builder. Oke. Nah, di sini kita cari perintah Maximize. Kita pilih Maximize Window. Nah, artinya Maximize Window ini ketika nanti form itu dijalankan akan tampil secara maximize ya. Kita simpan, kita close. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, perhatikan sekarang sudah beda ya, tampilannya akan secara otomatis melebar. Nah, kemudian kita akan tambahkan button untuk memanggil atau menampilkan form surat masuk dan juga form surat keluar. Nah, kita gunakan pilihan form design, lalu klik saja bagian button, kita letakkan di sini untuk button yang pertama. Nah, di sini akan muncul Command Button Wizard. Untuk kategorinya kita bisa pilih yang Form Operation. Nah, di sini kita pilih yang Open Form, next saja. Nah, di sini kita akan memanggil atau menampilkan form surat masuk. Kita klik form surat masuk, next. Nah, di sini kita pilih Open the form and show all the record. Kita pilih next. Lalu di bagian ini kita akan pilih gambar yang kita inginkan. Kita browse, kemudian cari sumber gambarnya. Misalnya saya menggunakan gambar yang ini. Saya akan coba gunakan ini ya. Oke. Next. Lalu kita bisa rubah namanya. Ini bisa juga tidak. Asalkan kita tetap mengingat nama komponennya. Pilih finish. Nah, sekarang kita tinggal perlebar saja untuk buttonnya. Silakan di bagian format kita klik. Nah, kemudian di bagian picture caption arrangement-nya di bagian ini ya. Di sini kita pilih yang left. Oh, sorry ya, yang kanan. Nah, kemudian ini kita perlebar seperti ini. Nah, ini bisa kita perlebar. Nah, di sini kita rubah namanya menjadi surat masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman rasa masih kurang pas ya untuk ikonnya, ini bisa kita rubah tergantung keperluan ya, mau berada di atas ataupun berada di bawah. Itu tergantung pilihan ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan juga efek agar tampilan untuk buttonnya tidak monoton seperti ini. Nah, caranya pernah saya sampaikan di form untuk surat masuk ya. Nah, silahkan pilih menu format, lalu pilih stylenya terlebih dahulu ya, atau kita pilih shape-nya terlebih dahulu. Modelnya misalnya kita gunakan model yang ini, lalu stylenya misalkan kita bisa gunakan pilihan yang misalnya seperti ini ya, atau yang ini. Nah, itu tergantung teman-teman ya, mau menggunakan yang bentuknya seperti apa. Oke, misalnya saya gunakan yang warna kuning. Nah, sekarang coba kita simpan dulu, lalu kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita klik surat masuk.
Oke, berhasil ditampilkan ya untuk form surat masuk ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian form surat masuk ini tampilannya kita bisa maximize seperti ini ya. Nah, jadi tampilannya bisa disesuaikan. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan memberikan atau menambahkan tombol untuk memanggil form surat keluar. Nah, caranya sama seperti kita menggunakan pemanggilan untuk form surat masuk ya. Baik, di sini saya sudah menambahkan button baru untuk memanggil fungsi atau form surat keluar. Nah, supaya tampilan form ini rapi, ini kita klik seperti ini ya. Kita select kedua button ini, lalu silakan pilih menu Arrange, kemudian pilih yang tabular untuk menyatukan kedua button ini. Nah, ini tinggal kita geser saja, pindahkan ke atas. Nah, jadi kalau misalkan satu form ini kita geser, maka maksudnya kalau satu button ini kita geser, maka button yang lain juga akan mengikuti. Oke, kita simpan dan kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang kita klik surat masuk akan menampilkan form surat masuk. Nah, begitu juga ketika kita klik form surat keluar, maka akan menampilkan form untuk mengisi surat keluar. Oke, baik teman-teman. Untuk tutorial kali ini kita cukupkan sampai di form surat masuk dan juga form surat keluar. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu untuk membuat laporan, baik itu untuk surat masuk dan juga surat keluar, dan juga nanti kita akan lengkapi dengan disposisi surat masuk. Nah, jika ada pertanyaan tentang materi ini, silakan tanyakan di kolom komentar, dan juga teman-teman dapat mendownload file yang sudah jadi nanti tinggal diperbarui saja untuk bahan belajar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.